Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fainna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmani bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan berbagai nikmat dan karunia pemberian Allah. Mudah-mudahan berbekal nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini. Pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara, saudara, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat LC, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bi niyatil qabul wa bi jahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Wa bil hadis al-kintaru ithna asyara alfa uqiyah wal uqiyatu khairun mimma baina as-sama'i wal ardh. Qala al-ulama min tabarakal al-muluk ila akhir al-Qur'an al-bu'ayah. Wallahu a'lam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, masih dalam pembahasan tentang qiyamul lail, salat di waktu malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin
Siapa orang yang sholat di waktu malam dengan membaca total jumlah ayat setelah Fatihahnya 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, orang tersebut tidak dicatat sebagai orang yang lalai dari menjalankan perintah Allah. Berarti secara nggak langsung kita dianjurkan untuk tetap sholat malam, walaupun ketika sholat malamnya itu hanya baca surah sejumlah 10 ayat. 10 ayat itu kalau al-hakumut berapa? Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna jahim, thumma latarawunnaha ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. 8 ayat, masih kurang 2. Berarti di rakaat pertama al-hakumut anggap saja. Rakaat yang keduanya cari yang pendekan. Habis al-hakumut al-asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebih 11 ayat tuh. Rakaat pertama al-hakumut, rakaat keduanya al-asr. Selaras sejalan dengan hadis Nabi sebelumnya, salat malamlah kalian walaupun lamanya itu sekira-kira merah susu kambing. Gak usah lama-lama, emang kita gak kuat lama-lama udah. Atau sekira-kira salat malamnya itu 2 rakaat. Rakaat pertama baca al-hakumut, rakaat kedua baca al-asr. Yang terjadi kayak gitu, lam yuktab minal ghafilin, tidak dicatat sebagai orang yang lalai dalam menjalankan perintah Allah. Berarti minimal segitu tuh. Kalau nggak ingin dikategorikan sebagai orang yang lalai, berarti mohon maaf jika ada orang yang memang tidak pernah mengerjakan qiyamul lail, walaupun hanya sekedar 2 rakaat, kutiba minal ghafilin, tercatat sebagai orang yang lalai. Masa iya 2 rakaat aja kagak bisa? Masa iya 2 rakaat itu cuma sekira-kira 10 ayat setelah baca Fatihah? Gak bisa. Terus bisanya apaan? Kita tidur jam 9, bangun jam 3, itu kalau hitung-hitungan kesehatan cukup udah. Tidur jam 9, bangun jam 3, itu kurang lebih 6 jam. Orang dewasa seukuran kita minimal tidur 6-8 jam. Udah cukup tuh. Tidur jam 9, bangun jam 3, kamar mandi, bersih-bersih, wudu, sholat 2 rakaat, tungguin subuh. Subuh kan sekarang jam 4 lewat berapa? Lewat 10. Nggak jauh. Ini tidurnya jam 12 malam, bangunnya jam 8. Boro-boro sholat tahajud, subuh aja kelewatan.
Ustaz Muhammad, saya nggak bisa kalau tiap malam. Kenapa? Saya kerja siangnya. Oke, kerjanya dari hari apa sampai hari apa? Senin sampai Jumat, berarti Sabtu Minggu bisa. Weekend, tahajud weekend. Asal jangan dianggap sebagai minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Pengertian atau mafhum mukhalafah dari hadis ini, minimal sholatnya itu baca surahnya 10 ayat baru dianggap sebagai orang yang tidak lalai. Kalau dia nggak lakuin itu walaupun cuma seukuran baca surahnya ketika sholat 10 ayat, kutiba minal ghafilin, dianggap sebagai orang yang lalai dalam menjalankan syariat agama. Bisa ya? Bisa nggak? Timbang 10 ayat masa nggak bisa? Ya saya al-hakumut nggak bisa Pak Ustaz. Bisanya apa? Saya kalau kul-kul bisa nggak kul-kul? Lu bacanya kul-kul. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul a'udzu birabbil falaq, atau rakaat pertama kul huwallah dan kul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Bacanya urut. Kan kul huwallah pendek, kalau saat saya baca kul a'udzu birabbin nas dulu baru kul huwallah, boleh nggak? Boleh. Cuman ketahuan kagak ngajinya. Karena kalau ngaji itu, kalau ukuran baca surah, sholat wajib maupun sholat sunnah, surah itu urut dari yang paling atas ke bawah. Walaupun kalau nggak urut nggak apa-apa, tetap sah. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua inna a'taina. Kalau dari segi urutan, inna dulu apa qul huwa dulu? Dari urutan surah, inna dulu baru qul huwa. Kalau dibaca qul huwa dulu baru inna, nggak apa-apa, sah. Coba ketahuan kagak ngajinya. Saya mau baca alam nasrah sama al-hakumut, silahkan. Yang mana duluan? Ya alam nasrah dulu, karena urutannya alam nasrah, terus ke bawah ke bawah ke bawah, baru ketemunya al-hakumut. Taunya dari mana? Ya baca Quran. Kalau kita nggak baca Quran nggak tahu urutannya mana duluan. Jadi kalau apanya cuma kul-kul, rakaat kita salatnya cuma mau 2 rakaat. Rakaat pertama qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat keduanya qul a'udzu birabbin nas. Itu lebih 10 ayat. Selanjutnya wa man qama bi mi'ati ayatin. Siapa orang yang qiyamul lailnya baca surahnya kurang lebih 100 ayat, kutiba minal qanitin, dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahli ibadah. Udah teruji 100 ayat. 100 ayat itu sekira-kira setengah surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu 200 ayat. Berarti kalau setengahnya 100 ayat, sekira-kira itu lah. Itu udah pilihan berarti. Orang pilihan, kalau dia melaksanakan sholatnya udah bukan menjadi beban, tapi sebuah kenikmatan. Yang namanya kenikmatan ingin selalu bertahan lama. Makanya mereka asik-asik aja tuh. Kalau sholatnya lama, sholatnya panjang, kenapa? Karena udah nikmat, udah indah bagi dia sholat, udah gak ngerasain capek letih lagi. Jangankan 100 ayat, 200 ayat masih sanggup.
karena sudah menemukan ladzatul ibadah, kelezatan dalam beribadah. Beda sama kita mohon maaf sebagian besarnya masih belum merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah. Maka kalau udah urusan sama ibadah kelamaan dikit aja ngoceh apapun itu. Sholat kelamaan ngoceh kan? Masih ngoceh. Imamnya rame banget. Ngoceh sholat panjang lagi. Orang ketahuan ngantuk saat bihis kayak paling panjang subuh dibaca surah panjang lagi. Sholatnya pengen lama, kenapa? Karena ada kelezatan di situ. Cuma nggak ada kelezatan, protes. Sholat kelamaan, protes. Ngaji kelamaan, protes nggak kira-kira? Ya gue tanya nih serius nih. Ini kalau ngaji kelamaan protes nggak? Protes bukan nggak? Bilang nggak protes, gue tutup setengah 8 di pengajian. Udah denger azan juga ada aja batuk. Putar-putar lihat jam, padahal jamnya jam mati, dilihat aja, ngasih kode itu. Emang kita jujur aja ya, termasuk saya juga belum begitu merasakan kelezatan ibadah. Ketika diajak lamaan dikit udah protes, udah panas bawaannya patah, udah 100 ayat dah. Sanggup gak kira-kira model kayak kita tahajud 100 ayat? Belum kali ya? Belum kali ya? Kalau belum ya minimal naikin dari yang tadi itu 2 rakaat 10 ayat, ya tambahin dah 2 rakaat lagi 10 ayat. Boleh gak saya bacanya suratnya contoh aja? Emang apalannya cuma segitu-gitu doang? Apalnya cuma alam nasroh, alam taroh, alam nasroh, alam taroh. 2 rakaat pertama dibaca alam nasroh, alam taroh. 2 rakaat berikutnya alam nasroh, alam taroh. Dia sholat sampai 8 rakaat, setiap 2 rakaat alam nasroh, alam taroh, alam nasroh, alam taroh. Boleh gak? Boleh. Gak apa-apa. Gak jadi cacat ataupun celah. Emang apalnya cuma itu doang, alam wa alam, apa-apa. Saya apalnya qul huwallahu doang, Ustaz, boleh nggak? Rakaat pertama qul huwallahu, rakaat kedua qul huwallahu, begitu pula selanjutnya qul huwallahu dengan cerita, boleh nggak? Boleh. Oh, sahabat Nabi ada yang ngelakuin begitu. Ada sahabat Nabi gak jualnya qul huwallahu, dia sholat nih baca surah lain, abis itu dia baca qul huwallahu. Rakaat berikutnya begitu juga. Kan orang gemes juga ya, ini orang hulu mulu, gacoannya hulu, apalagi cuma segitu-gitunya doang apa. Diadukan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW tentang itu. Nih Rasulullah nih, kalau dapat kabar berita nggak langsung komen, cross check dulu. Kita ini jadi pelajaran nih. Dalam hidup juga begitu. Ada orang ngasih informasi ke kita, si Ano kan ngomongin ente, jelek-jelekin ente. Jangan langsung menggalak, apaan dia kata, lagu-laguan dia. Jangan, cek dulu. Jangan langsung komentari, jangan langsung ambil sikap. Tuh orang beriman kayak gitu, tabayun dalam bahasa agamanya. Dapat informasi sesuatu diperjelas dulu. Jangan langsung komen, jangan langsung ambil sikap.
pengaduan kayak gitu, ya Rasul, sahabat kita yang bernama Siano bin Siano itu kalau sholat mulu jadi gajuan. Betul, iya, dipanggil ditemui sama Rasulullah. Wahai fulan, saya dapat laporan begini nih, ente gajuannya kulhu, bener apa kagak? Jawaban sahabat Nabi, bener ya Rasulullah. Diomelin gak sama Nabi? Enggak, ditanya dulu, kenapa begitu? Kenapa yang sebentar-bentar baca kulhu? Apa jawabannya? Karena saya mencintai surat Al-Ikhlas ini. Lihat komentar lagi, ini Nabi gak ajarin. Nabi gak ajarin apa-apa baca kulhu, tapi dilakukan oleh sahabat. Itu kalau bicara bid'ah. Tapi Nabi ngomelin gak? Nabi gak bilang, lu kata siapa yang begitu, emang gua pernah ngajarin? Nabi gak bilang begitu. Apa jawaban Nabi? Cintamu kepada surat Al-Ikhlas menyebabkan dirimu masuk surga. Tuh begitu jadi orang. Kan kita nih, ada yang kita di antara kita nih, sama Quran yang sekian banyak surahnya, 114 surah, itu ada di antara surah tersebut yang kita demen banget, yang sering kita baca berulang-ulang. Ada nggak? Ada. Mau saya cerita orang hidup nih. Ayahnya guru kita Ki Abdul Majid itu terkenal apa itu? Ustaz Soleh Fatihah. Kenapa itu? Dia mau ngapain aja Fatihah? Mau makan Fatihah. Oh kita kan cuma Allah mau balik lana. Ayo sebelum makan Fatihah. Beneran apa kita ngerasain? Rapi makan, bubar Fatihah dulu. Kenapa? Karena dia demen banget Fatihah. Dengan Fatihah itu dia udah banyak mendapatkan keberkahan. Itu juga boleh satoyon. Demen banget sama surat Al-Baqarah. Besok-besok gue pakai surat satoyon Al-Baqarah. Panjangan kalau Al-Baqarah kali ya. 100 ayat. Kita itu begitu, memang ada yang ayat-ayat yang kita suka. Dalam sholat juga pasti begitu. Ada orang sukanya sabihis saja. Mau kapan pun dia sholat baca sabihis karena depan sama sabihis. Ada yang depannya kulhu aja, ada. Biarin aja, suka-suka dia. Rokaat pertama kulhu, rokaat kedua kulhu. Sholat berjemaah begitu, boleh gak? Boleh, gak apa-apa. Kalau ada imam kita begitu, rokaat pertama baca kulhu, rokaat kedua baca kulhu, jangan diomelin. Tanyain, kira-kira dia begitu senang apa kulhu? Apa emang hafalannya cuma kulhu? Kata dia, gua hafalan masih gitu-gitunya. Cuma kulhu doang yang gua bisa, gak apa-apa, gak jadi masalah. 100 ayat dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahli ibadah. Emang udah doyan berarti sama ibadah, udah tetap dia. Wa man qama bi alfi ayat, dan siapa orang yang qiyamul lail baca surahnya sekira-kira 1000 ayat. 1000 ayat dijelaskan oleh ulama. 1000 ayat itu kalau dihitung-hitung mulai awal juz 29, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus sampai Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kira-kira 1000 ayat. Berarti 2 juz tuh. Juz 29 dan juz 30. Dibaca tuh dalam qiyamul lailnya. Mau 8 rakaat ke, mau 6 rakaat ke, mau 4 rakaat ke, mau 2 rakaat. Dibaca sejumlah 1000 ayat. Dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini dicatat sebagai orang yang muqantari,
Apa itu muqaddarin? Orang yang mendapatkan pahala 1 kintal. 1 kintal itu dijelaskan di sini sekira-kira Inna asyara alfa uqiyah, 12.000 uqiyah. Uqiyah itu kebaikan sekira-kira antara langit dan bumi. Khairun mimma bainas samai wal ardh, lebih baik 1 uqiyah itu nilainya lebih baik dari apa yang ada di langit dan di bumi. Itu 1 uqiyah. Kalau kintor 12.000 uqiyah, lu bayangin pahalanya sebanyak apa. Gak bisa di otak kita, gak nyampe. Otak kita terbatas. Kalau buat ngitung-ngitung urusan akhirat ini terbatas. Lu kerjain aja kalau mau dapat pahala yang gede. Saya nggak hafal Pak Ustaz 2 juz begitu. Ya kalau nggak hafal baca, nggak apa-apa. Pegang Quran itu nggak apa-apa. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, alam naj'alil arda mihada. Terus boleh pegel Pak Ustaz kalau pegang begini. Ya zaman sekarang ada tuh yang ada tatakannya, beli ukuran yang gedean, taruh di samping ke bed. Boleh, boleh. Capek Ustaz kalau diri, duduk, nggak apa-apa. Sholat sunnah duduk, walaupun kita keadaan sehat nggak apa-apa, sunnah ya. Kalau sholat wajib selama kita masih bisa diri. Kalau sholat sunnah boleh, duduk boleh. Sekali-kali jajalin sholat 2 juz. Kalau udah pernah ngejajalin sekali-kali sholat 2 juz, entar ke sononya ketagihan apa kapok kira-kira? Pokok banget. Ya, yang namanya jajalin kan cuma timbang nyobain, ibarat makanan. Kita belum pernah makan, cobain. Kalau enak, besok beli lagi. Kalau kagak enak, udah ganti menunya, kan begitu. Gak usah dijadiin perdebatan. Sono ada masjid Allah tuh, kalau sholat qiyamul lail 10 terakhir bulan Ramadan 3 juz Ustaz. Coba jajalin dah. Kalau di sini belum kuat bang, jujur aja, sini belum kuat. Jangankan 3 juz, belum nyampe 1 juz saja udah jemaahnya tewas semua. Bener ya? Sesuaikan kemampuan masing-masing. Kalau yang udah sanggup 2 juz silakan. Kalau yang belum, menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing, jangan dipaksain akhirnya dia kagak sholat. Lu ngapa sih gak sholat tahajud di masjid? Gak dah, panjang banget bajunya 3 juz tuh, jadi gak sholat. Udah pakai yang dikit-dikit aja, yang penting dia mau sholat. 1000 ayat kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah. Wabil hadis Nabi yang lain, inna fil laili la sa'atun, sesungguhnya di setiap waktu malam nih, bukan cuma Ramadan doang, bukan cuma nisfu Sya'ban doang, bukan cuma Lailatul Qadar doang, setiap malam yang kita lalui, bulan apa aja, termasuk entar malam, la sa'atun, ada satu waktu yang Allah siapkan, la yuwafiquha anhu abdul muslimun, di mana
kalau ada seorang hamba muslim yas'alullah yang bertepatan minta pada waktu itu, Allah siapkan doa ini di satu malam yang kalau ada hamba muslim minta kepada Allah yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah, dia minta kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali permintaan dia Allah akan berikan. Siapa malam tuh? Kapan? Ya nggak tahu. Wa dzalika kullu lailatin, yang begitu tuh terjadinya setiap malam. Kapan persisnya sengaja Allah rahasiakan, walaupun yang mengatakan di sepertiga malam terakhir. Namanya fadilah, keutamaan yang memang sengaja Allah sembunyikan. Sama dengan Lailatul Qadar, kan Allah sembunyikan kepastian turunnya agar manusia beristiqomah dalam ibadah. Kita juga begitu. Allah siapkan di waktu malam yang kalau kita minta pada waktu itu, apapun yang kita minta, dunia kek, akhirat ke, yang penting kebaikan. Amrun khairan, perkara yang baik, di dunia wal akhirah, urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, illa a'tahu iyyahu, Allah akan kasih, Allah akan berikan, Allah akan kabulkan. Minta, makanya Allah siapin. Tinggal kita minta aja, maunya apa sekarang? Saya mau minta rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Ya udah minta. Mintanya pakai bahasa Indonesia, boleh nggak Pak Ustaz? Boleh. Jangan bahasa Indonesia, lo minta pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Bahasa preman boleh nggak? Ya Allah, bagi duitnya apa ya Allah? Susah banget cari duit nih. Yang berkah tapi ya Allah, ya boleh nggak begitu? Boleh. Nggak apa-apa. Minta sama Allah jangan tanggung-tanggung, karena kita meminta kepada yang maha kaya, yang maha pemberi. Kita minta bukan kepada manusia yang kemampuannya terbatas, kita minta kepada Allah yang segala-galanya punya Dia. Minta. Allahumma rzuqna rizqan halalan katsiran thayyiban wasi'an mubarakan min ghairi ta'bin wala nasabin. Ya Allah, berikan saya rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang gampang nyarinya, yang gak pakai keringetan, yang gak pakai capek. Manusia kan kalau mau minta begitu, gak apa-apa. Saya mau minta pekerjaan ya Allah, boleh. Saya mau minta jabatan, boleh. Tapi ngukur diri. Ya Allah, jadikanlah saya seorang presiden ya Allah. Boleh gak doa gitu? Boleh, tapi ngukur diri. Punya ijazah apa kagak? Lu yang bilang palsu ya bukan gua. Gua coba bilang tanya punya ijazah apa kagak. Lu nambahin aja sih. Boleh, gak apa-apa. Ya Allah, saya pengen jadi RT ya Allah, boleh gak begitu? Boleh, emang apa? Tapi kalau jadi RT bertanggung jawab amanah. Dan selagu-lagunya jadi RT, makanya RT kudu ngaji. Nih RT pada ngaji gak nih? Atau gue lihat, atau lagi mana nih? Biasanya RT yang ngaji ada 3 nih, RT 11, RT 13, RT 20. RT 20 kan kelihatan. Weekend ngaji, jadi RW ngaji. Jangan minta doang, nafsu doang sama jabatan, cuman ilmunya kagak. Akhirnya jadi RT sembarangan, jadi RW sembarangan. Jabatan yang RT minta dikasih oleh Allah, amanah,
jangan sembarang lu jadi RT lah. Akhirat teh pemimpin-pemimpin yang tidak adil akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Tapi pemimpin-pemimpin yang adil masuk surganya duluan. Apa yang minta, boleh? Saya pengen jadi orang kaya, Pak Ustaz, boleh nggak minta jadi orang kaya? Boleh. Lihat ukuran juga, tapi ya Allah jadikan saya orang kaya ya Allah, duit minimal 100 miliar ya Allah, boleh nggak? Boleh. Kira-kira dikabul nggak sama Allah? Ya terserah Allah. Dia mau ngobrolin apa? Nggak, kan tergantung Allah ngasih itu. Karena kita sudah protes ya, sudah minta bertahun-tahun, doa bertahun-tahun, gak dikabul-kabulin juga, gak diijabah-ijabah juga. Berarti Allah gak dengerin doa saya. Jangan pernah mengatakan Allah tidak mendengarkan doa kita. Semua doa kita didengarkan oleh Allah. Karena Allah huwas sami'ul alim. Karena Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah dengar. Jangankan yang kita minta yang terbersit di hati aja, wa huwal alimul khabir. Allah maha tahu tuh. Kita nggak minta aja Allah tahu, apalagi kita minta. Allah maha tahu. Kalau Allah maha tahu, kenapa doa saya nggak dikabulkan? Kenapa permintaan saya belum diijabah? Allah lagi pengen dengerin ente ngerintih, lagi pengen dengerin ente melas. Kan model kayak ente kalau udah dikasih berhenti doanya, iya kan? Model kayak ente kalau dikasih berhenti tahajudnya, berhenti berjemaahnya, berhenti udah dapat semua, mau ngapain? Makanya Allah pengen, ayo loh, minta lagi sini, melas lagi sini, menghibah lagi. Allah demen tuh begitu kan? Atau bisa boleh jadi kita nggak pantas terima apa yang kita minta. Minta jadi orang kaya, kata Allah boleh kayak lu minta jadi orang kaya, setengah kaya aja lu belum kaya belum, baru setengah kaya aja lu sombong. Kan ada begitu, ada banyak. Saya minta jabatan gak dapat ya. Jangan ada jabatan tinggi baru jadi wakil RT aja sombong, kan ada begitu orang. Maka lo gak kasih, jangan model kayak ente itu kalau dikasih jabatan tinggi, siapa juga ditindas. Jangan, Allah tunda untuk kebaikan kita. Tiap tahajud saya minta gak dikasih juga, Allah tunda tuh permintaan kita, nanti diwujudkannya di akhirat. Dan apa yang Allah berikan nanti di akhirat itu lebih menguntungkan dibandingkan di dunia. Dikatakan dalam riwayat ketiga, orang-orang yang rajin berdoa di dunia, doanya tidak dikabulkan, diwujudkan di dunia, tapi dibalasnya di akhirat. Mereka berkata, melihat balasan yang sangat luar biasa tersebut, mereka mengatakan, ya Allah, kalau begitu mendingan dulu semua doa saya jangan dikabulkan, kabulkannya di akhirat aja. Kenapa? Karena apa yang Allah kasih di akhirat jauh lebih baik daripada di dunia. Makanya jangan suuzon. Ama Allah aja suuzon sih, jangan. Ama Allah kita harus berbaik sangka. Karena apa yang Allah berikan saat ini itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah kasih saat ini itu yang terbaik buat kita. Jangan suuzon sama Allah, jangan suuzon. Allah kagak adil banget dah. Allah dibilang kagak adil. Kalau Allah nggak adil, lalu siapa yang adil? Udah aja. Jadi singalapan gajinya. Gitu ya. Jadi paksain tahajud walaupun sebentar, karena jangan sampai kita dianggap sebagai orang yang lalai, yang tidak mengindahkan perintah Allah. Kalau Allah udah bilang begini, ayo lo minta sama gua, ini bahasa kasarnya, minta kepadaku di tengah malam, Allah kasih, ayo pada minta.
terus udah dikasih begitu kita nggak mau minta, berarti kita lalai. Belagu berarti kita, sombong berarti kita. Ibaratnya begini nih, ada orang kaya banget, lu datang ke rumah gua jam 11 malam, lu minta apa aja gua kasih. Terus kita nggak mau datang, berarti kemungkinannya pertama kita emang nggak butuh-butuh amat, ya disuruh datang kita nggak datang, berarti kita nggak butuh-butuh amat. Kedua, kita nggak percaya sama tuh orang, apa iya gua datang 11 malam lu kasih. Yang ketiga, kita mengabaikan anjuran orang tadi. Maka pilih, ketika Allah kasih kesempatan minta, datang minta, mudah-mudahan kebaikannya. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qawluhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la ilaha illa anta subhanaka bima 'allamtana rabbi allimna ma yanfa'una. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaq lana musahhila wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim lana mubaddila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.